Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ini satu kunci kehidupan yang sebentar saya akan sampaikan. Bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita ketika kita sedang terpuruk habis. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang sebentar kami dengarkan. Engkau menolong kami sehingga sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami tidak mau lagi ditipu oleh iblis, sehingga kami harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengalami jalan keluar, solusi yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 8, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik dan yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberi hujan kepada mereka, kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusakamu. Amin. Pada masa itu sudah tahu bahwa itu umat Tuhan atau bangsa-bangsa pada masa itu mereka hidup dengan apa? Pertanian dan peternakan. Sehingga kalau terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, maka itulah penderitaan yang luar biasa hebat bagi umat Tuhan dan juga bangsa-bangsa lain tentunya. Tapi di sini kita khusus bicara tentang umat Tuhan. Apa katanya di sini? Hukuman Tuhan itu apa? Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Kalau sekarang bagaimana? Oh, saudara sekalian, kami ada di Batam di sini. Apa yang kalau langit tertutup seperti apa kami di sini? Itu tidak ada orderan ke pabrik-pabrik. Maka pabrik itu bangkrut, maka kehilanganlah, kena PHK, bukan PHK sebenarnya, ikut tenggelam bersama dengan pabriknya, ribuan orang. Nah, ke dalam keadaan seperti itu harus ada hamba Tuhan yang berani mengajak semua, walaupun dia tentu sebagian besar orang bukan orang yang seiman. Tapi harus berani kita menyampaikan kebenaran itu. Sehingga kemudian datang lagi orderan kepada pabrik-pabrik kami yang ada di Batam di sini. Sehingga kemudian ekonomi bertumbuh lagi. Orang bisa hidup lagi. Mencukupkan kebutuhannya sendiri. Dan itu pesan Tuhan hari ini. Bagaimana jalan keluarnya kata firman Tuhan? Mari kita lihat. Apa kata firman Tuhan di sini? Dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka. Coba saudara perhatikan. Berbalik dari dosanya. Itulah yang namanya bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk. Ingat, ini konteks Perjanjian Lama. Jadi saya mengajak kita semua sekarang, mari kita lihat konteks Perjanjian Baru. Itu artinya kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita meninggalkan dosa dan kemudian berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kunci, saudara sekalian. Jangan pernah lupa itu, saudara sekalian. Jadi mari kita sekarang bila melihat gejala-gejala yang sama. Tadi sudah tidak ada turun hujan, kemarau panjang. Nah, saudara masih ingat pada zaman Elia, ya, Nabi Elia dan Raja Ahab.
Jadi mari kita sekarang kembali benar-benar kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan kita dilepaskan dari kutuk. Ya, kutuk apa? Kutuk yang terbawa dari kakek nenek ayah ibu kita, yang membuat kita terhambat untuk maju. Mungkin kita sudah terima Yesus, kita sudah bertobat sungguh-sungguh, tetapi karena ada kutuk itu yang mengikat kita sehingga membuat kita tidak bisa maju secepat orang lain. Lalu saudara katakan mungkin, Bapak itu cuma cerita-cerita tentang kita di Indonesia. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, satu kali ada seorang dari Amerika yang kemudian maju ke depan. Biasanya waktu itu saya masih pelayanan di Geo Studio, Reverend John Hartman kemudian memberitahu saya, ini Pak Samuel yang membimbing dia. Saya membimbing dia. Sudah tahu, orang ini bukan orang sembarangan. Dia PhD, ahli satelit. Saya mendoakan dia, kemudian melepaskan dia dari kutuk, dan kemudian dia mengalami kelegaan luar biasa dan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan berhasil. Dengar baik apa yang saya katakan ini. Dan di sini kita menemukan bahwa orang kalau bertobat katanya tadi, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkau yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik. Kita mengikuti jalan yang baik. Jalan yang baik siapa? Yesus Kristus yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu. Pemulihan. Ingat bahwa hanya kalau kita bertobat sungguh-sungguh, buka hati dan terima Yesus, dilepaskan dari kutuk, kemudian ada pemulihan total dalam kehidupan kita. Pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk peka. Maka apabila kami melihat kondisi-kondisi tertentu dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan keuangan serta ekonomi kami mulai sadar dan cepat-cepat mengambil tindakan untuk bertobat sungguh-sungguh dan mempersembahkan kembali hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.